Nah, untuk terkoneksi dengan database, jadi nanti kita akan menggunakan namanya model. Nah, di model ini belum ada, hanya model satu aja di sini. Tapi sebelum itu, sebelum kita koneksi dengan database, ada beberapa yang mesti kita rubah di autoload. Autoload-nya kita rubah di libraries-nya. Jadi libraries-nya kita tambahkan dulu database. Ya, ini kita save. Kemudian helper-nya juga kita ganti jadi URL. Kita tambahkan. Nah, ini semua sebenarnya ada perintah-perintahnya. Nah, teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini sudah. Nah, ketika sudah kita buat nih di sini, baru kita inputkan database, kemudian kita inputkan helpernya URL. Saat kita panggil nanti di sini, nah dia akan ada error. Kenapa error? Karena database-nya belum kita buat dan kita belum setting konfigurasi CI dengan database yang kita buat. Nah, teman-teman cara ngebuat database, pastikan dulu di tadi kontrol. Yang pertama kan tadi kita baru ngebuat atau membuka Apache-nya saja. Sekarang kita start MySQL-nya agar kita bisa gunakan database. Nah, localhost, kita masuk ke php-admin. Nah, di php-admin kita buat tabel baru. Misalkan kita buat tabel web pemrograman, web pro CI, ya, nama database-nya silahkan. Kemudian di sini saya akan membuat tabel mahasiswa, tabel MHS, di mana tabel MHS memiliki 6 kolom. Pertama kita buat dulu ID, kemudian NIM, kemudian nama, kemudian nama, agama, JK jenis kelamin, email saja, email sama alamat. Nah, ID kita menggunakan integer. ID kita buat saja 5, kemudian dia auto increment, dan kita jadikan primary key nanti. Ini kita gunakan parchat aja deh. Name-nya 5 aja, nama parchat kita gunakan 35, agama parchat juga 10, email parchat juga misalkan 35, alamat parchat 35 juga. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita masukkan dulu ya. Kita tambahkan nama dulu. Di ID kalian tidak perlu diisi karena ID-nya sifatnya integer. Sifatnya auto increment, jadi otomatis. Ini sudah. Jadi kita sudah koneksikan ya. Bukan dikoneksikan. Kita sudah buat database-nya. Sekarang kita atur koneksinya di kode igniter atau di CI kita. Kita buka CI, kita masuk ke database. Kita setting dulu. Tadi username-nya root. Untuk yang menggunakan Windows itu root, passwordnya kosong. Tapi yang menggunakan macOS root,
passwordnya root juga sama. Nama databasenya tadi saya buat webproci. Nah, saya kopikan saja biar tidak salah. Databasenya ini webproci. Oke, sudah. Nah, ini saya close dulu. Ini saya close. Autoloadnya juga sudah saya close. Setelah tadi kita buat database, kemudian sudah kita setting di autoload. Nah, nanti kita akan membuat model atau memanipulasi database-nya atau pemanggilan database di file model. Tapi sebelum itu kita coba dulu panggil database yang tadi atau kita tampilkan database yang tadi dengan controller. Nah, controller yang kita gunakan adalah tadi ya, controller home, yang itunya kita matikan dulu. Load view-nya kita panggil dulu, tampilkan data dari database dengan controller. Nah, nama tabelnya tadi ada MAS. Nah, agar datanya bisa kita panggil, kita harus tampung dulu data yang kita panggil tadi ke dalam variabel data. Nah, kita coba dulu panggil ID-nya ya. Panggil tadi kelasnya controller home. Di controller home kita panggil. Nah, oke, ini sudah muncul. Saya besarkan dulu. Localhost Unis. Kalau kita panggil controllernya tadi adalah home. Kemudian metodenya index, sama saja. Tapi karena sudah kita jadikan dengan root tadi menjadi default, jadi kita tinggal base URL-nya adalah tadi localhost junis home. Nah, sudah bisa ya, datanya sudah tampil. Nah, sekarang kita coba panggil yang lainnya. Ada berapa tadi? Ada 6 ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah bisa ya, tapi ini salah rekan-rekan karena kita pemanggilannya masih di controller dan penggunaan atau pemanggilan database-nya masih ada di controller juga. Harusnya ini kita taruh di method, bukan di controller. Dari controller, sorry. Gimana caranya dari controller kita pindah ke model, kita buat function baru saja, kita buat metode baru ya. Nah, kita panggil dulu di sini. Ini
home, kemudian index. Nah, kalau kita menggunakan tadi yang sudah kita buat index 2, nah tampilannya seperti ini. Nah, di index 2 coba kita panggil menggunakan model. Database kita panggil menggunakan model. Nah, kita mau ngeload apa? Kalau untuk memanggil tampilan kita loadnya load view. Kalau untuk pemanggilan model kita loadnya load model. Nah, kemudian kita buat file baru model. Nah, nama file barunya karena tadi adalah data mahasiswa, kita buat nama file barunya model score MHS. Nah, kita panggil dulu, kita di load model, kemudian nama kelasnya, kemudian kita panggil juga this, kemudian nama kelasnya adalah m score MHS, kemudian nama metodenya adalah get MHS atau get mahasiswa. Nah, ini masih belum terkoneksi dengan tabel karena tabelnya belum kita gunakan select from MHS. Nah, untuk membuat seperti ini kita buat dulu pemanggilannya atau codingannya di model. Kita buka model, mana model. Nah, di model klik kanan new file. Nah, di new file tersebut kita buat tadi nama modelnya adalah mhs.php. Nah, kemudian kita php, kemudian kelasnya adalah m score MHS extend ci underscore model. Oke. Kita buat metodenya. Tadi metode yang sudah kita buat adalah get. Metodenya apa tadi? Metode kita buat di home get MHS nih biar tidak statik. Get MHS. Kemudian di get MHS. Jangan lupa datanya ditampung dulu di variabel data agar bisa di return variabel data tadi ke result array. Jadi dia mengambil data dari tabel mahasiswa. Kemudian setelah mengambil data dari tabel mahasiswa, data tersebut ditampung di variabel data. Nah, biar agar dikembalikan ke dalam controller home agar datanya bisa kita panggil menggunakan array. Nah, kita panggil lagi tadi data for each dulu. Coba buka ya. Nomor indeks satunya tadi kita sudah tutup. Sekarang kita halaman indeks 2.
Oke, bisa. Nah, sekarang tampilan view. Nah, ini kita beri komentar ya. Pemanggilan terhubung dengan model. Nah, yang ini pemanggilan DB dengan controller. Nah, kita buat satu lagi metode. Ya, kita buat satu lagi metode pemanggilan dengan MVC, namanya indeks 3. Ini kita kosongkan dulu. Nah, setelah kita kosongkan, kita coba panggil indeks 3-nya. Halaman indeks 3 di sini. Oke, sudah. Nah, setelah itu sebenarnya caranya masih sama ya yang di tadi. Jadi kita this dulu, this load model. Nama modelnya apa? Nah, model, nama kelasnya atau novelnya tadi apa? Kemudian this metodenya tadi get MHS. Nah, kemudian data yang tadi di get MHS tampung di variabel data, kita tangkap. Jadi di halaman ini, nah beda ya, yang ini pemanggilan ke halaman 3, yang ini adalah ke file dashboard yang tadi kita buat di awal di view yang terkoneksi dengan Bootstrap. Nah, sekarang kita mau panggil database-nya tadi di tabel MHS, kita buat menggunakan tabel sekarang, table. Nah, yang echo-nya ini, yang halaman 3-nya saya matikan dulu. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, masih di hello world. Nah, selanjutnya kalau kita bisa lihat di sini kan di slot view dashboard, berarti dia pemanggilan atau dia ngeload ke halaman view
Nah, di halaman view kita tambahkan lagi di sini datanya di variabel data. Nah, jadi di sini sudah ada database-nya. Akan bisa ditampilkan di halaman view. Nah, untuk menampilkannya berarti kita ke folder view, kemudian kita buka file dashboard. Nah, kita masuk ke ini saja, div container. Di container kita buat H1 tabel mahasiswa, kemudian di H1 tabel mahasiswa kita buat table di mana ada thread, ada table row itu ada th. Tadi th-nya ada setelah th kita masuk ke tabel body ada tr. Nah, sebelum tr kita masukkan dulu codingan PHP. Nah, di sini kita menggunakan pengulangan for each karena pengulangannya nanti kita menggunakan baris ya, satu-satu. Kita kembali lagi ke controller home, di mana di metode index 3 kita tambahkan $data, kita tampung array-nya mahasiswa. Nah, kemudian for each $mahasiswa as MHS titik 2, kemudian enforce. Kita tutup pengulangannya, baru kita sisipkan barisnya dan kolomnya. Kolomnya teman-teman bisa kopikan saja di atas. Nah, baru kita panggil berdasarkan field-nya. Nah, pastikan field-nya sama ya, mulai dari name, nama, agama, email, dan alamat. Kita kopikan saja. Field-nya kita ganti, name, nama, email, agama, email, dan alamat. Kolomnya kita ganti dari TH menjadi TD, jadi biar kecil. Nah, baru teman-teman bisa tambahkan kelas pada table karena sudah terkoneksi dengan Bootstrap, jadi kita pakai kelas table. Oke ya, sudah tampil. Jadi di materi kali ini tadi kita ada ngebahas beberapa tampilan, di mana kita ngebahas tentang MVC, kita ngebahas tentang codeigniter, baik dari model, kemudian view controllers, kemudian juga tadi kita sempat koneksi dengan database, kemudian ditampilkan menggunakan metode MVC tadi. Kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.